Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai berbicara. Apa sih berbicara itu? Berbicara merupakan kemampuan mengucap bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata yang mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran dan gagasan atau perasaan. Jadi, berbicara itu mengeluarkan bunyi dan dapat mengungkapkan ide-ide, gagasan, perasaan kita. Contohnya, kalau kita lagi marah, bunyi yang dikeluarkan dari mulut kita akan berbeda dengan bunyi yang akan dikeluarkan ketika kita sedang sedih. Biasanya kalau marah pasti teriak, gitu kan. Lalu kalau sedih mungkin ada rintihan seperti itu. Nah, di sini ada dua jenis berbicara. Yang pertama, berbicara satu arah. Yang kedua, berbicara dua arah. Next, kita di slide selanjutnya kita akan membicarakan mengenai berbicara satu arah. Apa sih berbicara satu arah itu? Yaitu pesan yang disampaikan oleh sumber kepada sasaran dan sasaran tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya. Komunikasi satu arah bisa dikatakan sebagai komunikasi yang tidak memberi kesempatan kepada pendengar untuk memberikan tanggapan atau sanggahan. Seperti itu. Jadi, contohnya seperti ketika Presiden pertama kita, Y.R. Soekarno, berpidato di depan khalayak ramai, di depan masyarakat Indonesia, seperti itu. Kan tidak ada ya yang menyanggah perkataan-perkataan beliau, gitu kan. Terus kayak gitu. Ini contoh lagi ketika Barack Obama sedang melakukan pidato juga di depan pendukungnya pada saat dia sedang orasi untuk dipilih oleh masyarakat atau oleh pendukungnya, seperti itu. Dan ada juga contoh lain, yaitu ketika kita sedang melakukan kita sedang melakukan sesuatu di depan publik secara mendadak, kayak penerimaan suatu penghargaan, penghargaan musik gitu kan. Biasanya kan ada nominasi-nominasi. Nah, nominasi tersebut ada salah satunya yang menang, biasanya kan suruh maju ke depan untuk menyatakan perasaan-perasaannya, untuk mengungkapkan perasaan-perasaannya, seperti itu. Bukan tidak bisa disanggah ya dengan orang lain, menyanggah pendapat dia, menyanggah perasaan-perasaan dia di depan publik. Oke, next. Nah, di sini saya juga memberi contoh beberapa metode pidato. Yang pertama, yaitu metode serta-merta atau improvisasi, yang mana artinya kalau yang serta-merta itu mendadak, improvisasi tanpa persiapan. Jadi, pidato itu bisa terjadi secara dadakan, secara tidak terkendali mungkin gitu. Ya contohnya tadi kayak pengungkapan ketika kita juara atau kita menerima penghargaan secara mendadak, seperti itu kan. Kita harus berpidato di depan banyak orang tanpa teks, keluar begitu saja. Ya improvisasi, jadi improvisasi diri. Bagaimana kita menunjukkan perasaan-perasaan bahagia kita, seperti itu. Terus next, metode menghafal. Ditulis secara lengkap dan dihafalkan. Jadi ada pidato yang ditulis dulu kayak ceramah gitu kan, ceramah ke depan publik gitu, atau kita sedang lomba pidato itu kan kita harus dihafalkan kan secara ditulis gitu.
terus dihafalkan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan atau lupa seperti itu. Nah, selanjutnya itu metode naskah, sama saja sih seperti menghafal. Kalau menghafal tanpa naskah nggak mungkin gitu kan. Jadi ini naskah itu kita siapkan, terus nanti dibacakan di suasana formal biasanya. Kayak presiden menyampaikan sesuatu kepada layar publik, itu kan sudah ditulis oleh udah dirangkai sebagus mungkin kata-katanya agar tidak ada terjadi kesalahan kalimat atau pemaknaan ganda seperti itu. Oke, next, metode ekspektorat, metode jalan tengah atau menggabungkan berbagai metode. Jadi semua itu bisa dikombin metode-metode ini. Oke, next. Nah, di sini ada 3 pedoman untuk menjadi pembicara efektif. Contohnya, pertama, sikap pembicara atau teknik berbicara. Nah, kita ini harus memiliki sikap dan teknik berbicara di depan publik itu seperti apa. Tidak kaku, wajah tidak angkuh, tidak pesimis, ekspresi wajah sesuai dengan situasi, kontak dengan audiens, etika dan sopan santun, pelajari situasi dan kondisi latar belakang pendengar. Jadi kita harus bisa melihat audiens kita itu dari latar belakang mana gitu. Kalau misalkan dari teman atau dari kerabat terdekat, ya masa toh formal, jadi nanti kan kaku ya terlihatnya. Terus kita juga bisa melihat apakah yang di depan kita atau audiens kita itu pejabat, kita harus bisa formal, kita harus bisa memiliki sopan santun, tata krama, kalian berbicara dengan lugas badannya, tidak kaku, terus ekspresi wajah juga harus menyesuaikan gitu. Kalau apabila ketika kita berpidato di depan orang yang lagi sedih dan ekspresi muka kita lagi bahagia, itu kan akan menyinggung perasaan-perasaan orang atau audiens yang sedang bergabung atau bersedih. Seperti itu. Jadi kita sebagai orang yang di depan atau yang memberikan pidato atau memberikan ceramah, kita harus melihat gitu, situasinya seperti apa, latar belakang keluarga atau audiensnya juga seperti apa gitu. Nah, yang kedua, struktur pembicara. Nah, apabila kita menjadi pembicara atau kita sedang melakukan pidato, ceramah, apapun itu, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu gitu. Atau memberikan motivasi seperti itu. Terus mengajak audiens untuk menyimak materi-materi kita seperti itu. Setelah kita memberikan pendahuluan atau pembukaan, barulah masuk ke dalam inti pembicaraan yang akan kita sampaikan. Kita harus menyampaikan ide-ide atau pidato kita ini atau ceramah kita ini secara rinci, secara jelas, terus menarik, sistematis, agar audiens kita juga tidak bosan, terus tidak peduli lah sama kita gitu, menyimak apa yang kita sampaikan seperti itu. Terus setelah kita menjelaskan inti atau gagasan-gagasan kita di dalam ceramah atau pidato, barulah kita masuk ke dalam penutupan, yang dimana penutupan ini kita harus bisa menyimpulkan ide-ide apa yang kita sampaikan, karena biar bisa mengingatkan kembali audiens kita itu sudah memberikan suatu gagasan atau ide-ide atau ceramah gitu lah ya, mengenai apapun yang kita sampaikan gitu. Terus habis itu berilah salam penutup yang baik. Oke, selanjutnya itu bahasa. Nah, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karena kalau tidak menggunakan bahasa baik dan benar akan menyinggung perasaan-perasaan audiens ketika mendengar kalimat-kalimat yang diucapkan oleh kita. Gitu. Dan
biasanya kan pendengar itu suka mengartikan sendiri ya. Kadang kita ngomong A, biasanya diputerbalikan gitu. Nah, makanya kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang baik lah gitu, yang benar, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan pemaknaan yang diucapkan dan didengar oleh audiens kita. Terus harus fasih, lafal, intonasi, kecepatan berbicara. Jadi kita juga harus tahu di mana kita harus berhenti, bagaimana kita bertanya, terus bagaimana kita hafal gitu, hafal atau kita bisa mengerti apa yang kita bicarakan gitu. Kalau kita tidak mengerti apa yang kita bicarakan, audiens pun bisa jadi tidak ngerti juga gitu apa yang kita bicarakan. Dan jangan berbicara dengan cepat, karena kalau berbicara dengan cepat, nanti audiens kita dengarnya apa ya, kok suaranya cepet banget gitu, kok ngomongin apa sih biasanya gitu kan, ini ngomongin apa sih cepet amat, seperti itu. Terus kuasai alat bantu, alat peraga, slide atau video. Jadi kita sebagai pembicara juga, kita harus bisa menggunakan alat bantu peraga gitu. Kan ini biar kalau misalkan ada alat bantu, biasanya kan agak menarik gitu ya, menarik perhatian audiens seperti itu. Nah, kita harus bisa menjalankan alat peraga yang kita bawa ini atau yang kita tampilkan seperti video atau slide gitu. Kalau kita tidak bisa menjalankan itu, jadi kita terlihat seperti orang yang apa ya, jadi dipandangnya sebelah mata, akhirnya audiens tidak tertarik dengan apa yang kita akan berikan, seperti itu. Terus kuasai masalah dan antisipasi pertanyaan. Biasanya terkadang ada di suatu ceramah atau pidato gitu kan, ada yang penasaran nih dengan tema-tema yang kita angkat atau ide-ide yang kita lontarkan gitu. Biasanya kan ada pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan tapi ditanyakan gitu. Nah, kita harus bisa mengantisipasi atau menguasai materi-materi kita yang sudah kita berikan kepada audiens seperti itu, dan memberikan jawaban-jawaban yang baik seperti itu. Oke, masuk ke jenis berbicara ya, yang kedua yaitu berbicara dua arah. Dari gambar di samping ini kita bisa melihat ya, berbicara dua arah itu apa kan? Berbicara dua arah yaitu pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama, artinya ada timbal balik dan melibatkan dua pihak. Menurut KBBI, komunikasi dua arah yaitu komunikan dan komunikator saling bergantian memberikan informasi. Jadi inti dari berbicara dua arah itu adalah adanya dua pihak yang saling timbal balik. Timbal baliknya apa? Memberikan informasi, menanggapi pembicaraan pihak satunya, seperti itu. Jadi kalau dua arah itu kita bisa saling berdiskusi, saling mengutarakan pendapat, saling bisa menghargai gitu. Kayak contohnya di gambar berikut. Nah, gambar yang paling atas itu ketika sedang adanya debat calon presiden. Nah, debat calon presiden kan ada pihak gitu ya, pihak A dan pihak B mengutarakan pendapat, dan ada yang menyanggah, terus ada yang juga mendukung, seperti itu kan. Dan ada juga kita yang gambar ke tengah ini kan ada mbak-mbak ini lagi berbicara, lagi sedang berdiskusi. Yang satunya menanggapi, yang satunya sedang berbicara, yang satunya juga menanggapi lagi, terus memberikan informasi-informasi seperti saran-saran atau gagasan-gagasan gitu. Nah, yang terakhir ketika sedang
memberikan materi gitu. Materi atau workshop ya, biasanya kalau workshop itu kita bisa tanya jawab gitu. Bisa tanya jawab kepada pemateri gitu. Setelah pemateri menjelaskan secara detail materi-materinya gitu. Jadi ada kesempatan atau sesi-sesi untuk tanya jawab seperti itu. Jadi intinya apabila kita melakukan berbagai suara itu adanya dua pihak atau lebih ya, terus bertukar informasi atau menanggapi suatu pembicaraan orang lain, itu yang dinamakan berbicara dua arah. Oke, next. Nah, di sini saya memberikan contoh untuk membangun diskusi yang baik dan benar dan partisipatif. Apabila kita menjadi ketua, moderator, fasilitator di dalam suatu diskusi, kita ini mendapatkan tugas. Pertama, kita harus bisa memberikan sambutan, pembukaan kepada audiens gitu, atau kepada lawan diskusi kita. Tuh. Agar kita itu merasa dihargai sebagai peserta diskusi gitu. Terus juga sebelum masuk ke acara inti atau diskusi, moderator ini harus memberikan gitu materi apa yang akan didiskusikan seperti itu. Terus waktunya berapa nih, berapa jam untuk mendiskusikan permasalahan ini, biar ada ada batasan waktu gitu. Karena kalau berdiskusi biasanya lama gitu kan ya, bahasannya kadang suka bertele-tele berdiskusinya, atau jadi masalah-masalah yang nggak penting gitu. Jadi makanya kita sebagai moderator atau fasilitator harus bisa membagi waktu atau lamanya berdiskusi. Terus kita juga harus memberikan aturan mainnya seperti apa di dalam diskusi, aturan-aturan untuk berdiskusi seperti apa, terus targetnya dari hasil diskusi seperti apa gitu. Nah, barulah tuh masuk ke dalam pembukaan. Dan sebelum berdiskusi udah mulai juga, fasilitator atau moderator ini berikan motivasi atau suasana demokratis gitu agar lancar gitu, tidak ada keributan gitu. Terus menjelaskan sasaran dengan jelas dan ringkas. Terus selanjutnya pada saat diskusi mengatur lalu lintas diskusi, jadi bisa menjembatani antara kelompok A dan B. Jadi misalkan kelompok A sudah memberikan pendapat, lalu kita sebagai moderator memberikan kesempatan untuk kelompok B memberikan pendapat atau gagasannya gitu. Jadi agar teratur gitu, tidak ada yang namanya yang terpojokan seperti itu. Nah, pada saat penutup barulah moderator atau fasilitator tuh harus bisa menarik kesimpulan nih dari diskusi yang sudah berjalan. Apa kesimpulannya? Terus melihat dari target awal, apakah sudah terpenuhi nih targetnya? Ternyata sudah terlalu terpenuhi sekali gitu. Lalu sudah menjelaskan, menyimpulkan, dan melihat ketercapaian dari diskusi ini, barulah mengucapkan terima kasih kepada para peserta diskusi yang sudah melakukan diskusi ini dengan baik dan benar, saling menghargai, tidak adanya yang merasa terpojoki seperti itu. Nah, selain jadi moderator juga, apabila kita menjadi peserta diskusi, kita juga harus bisa menjadi peserta diskusi yang partisipatif. Bagaimana sih caranya? Nah, pertama mempersiapkan materi pembicaraan. Jadi, apa sih tema yang akan
dibicarakan di tempat diskusi tersebut gitu. Nah, terus kita juga harus aktif dalam diskusi dan mengembangkan pemikiran. Jadi, kita harus mengeluarkan ide-ide, gagasan yang membangun gitu untuk mengembangkan suatu permasalahan atau masukan-masukan seperti itu. Biar orang melihat kita juga bisa menghargai pendapat-pendapat orang lain gitu. Dan bertanggung jawab terhadap proses diskusi. Jadi ya benar yang tadi saya sebutkan, yaitu kita sebagai peserta diskusi agar bisa berjalannya diskusi dengan baik, kita harus bisa menghargai gitu. Menghargai pendapat-pendapat orang lain dan bisa bisa menerima pendapat orang lain, menerima kritikan dari orang lain, seperti itu. Terus membantu ketua bila diskusi macet, kurang fokus, bahkan menemui jalan buntu. Jadi ketika diskusi ini lagi berjalan dengan tidak benar gitu, atau stuck gitu ya, atau berhenti di situ, tidak ada permasalahan lain, kita tidak memberikan hasil yang baik. Jadi kita sebagai peserta diskusi, ya kita harus bisa membangun suasana diskusi tersebut agar semangat gitu, demokratis gitu. Kalau misalnya kita bisa sudah bertanggung jawab atas diri kita sendiri, insya Allah diskusi tersebut akan berjalan dengan baik gitu. Oke, sekian materi berbicara kita. Ternyata berbicara itu adalah suatu bunyi yang dikeluarkan oleh mulut kita ya. Bunyi tersebut itu bisa didengar oleh orang lain, dan kita juga bisa dari berbicara itu kita juga bisa mengungkapkan gagasan, ide, perasaan-perasaan kita seperti itu. Dan ternyata berbicara itu ada dua jenis. Yang pertama berbicara satu arah, kedua berbicara dua arah. Bicara satu arah itu kita bisa, contohnya ceramah, pidato, yang dimana audiens atau lawan bicara kita tidak bisa menanggapi atau menyanggah pernyataan-pernyataan yang kita sudah berikan. Seperti itu. Kalau berbicara dua arah, yaitu ada dua pihak atau lebih yang memberikan timbal balik seperti informasi atau menanggapi. Nah, itulah berbicara dua arah. Seperti itu. Contohnya kayak debat, terus kayak kita berdiskusi dengan teman, terus ada seminar-seminar atau workshop, seperti itu. Oke, semoga materi berbicara ini bisa membuat kalian atau Anda mendapatkan suatu ilmu dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi berbicara. Saya harap video ini bermanfaat untuk semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.